Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum khotib naik mimbar akan saya bacakan informasi saldo kas Masjid Baitul Karim pertanggal 28 Maret 2025 sebesar 1.272.867 rupiah. Adapun pemasukan tanggal 28 Maret tahun 2025 infak Jumat sebesar 222.000 rupiah. Dan infak bulanan bulan Maret sebesar 1.075.000 rupiah. Jumlah total 1.297.000 rupiah. Adapun untuk pengeluaran untuk keperluan masjid dan kegiatan sholat Idul Fitri di Masjid Baitul Karim dan biaya operasional sebesar 2.440.000 rupiah. Untuk rekap saldo kas per 28 Maret 25 pos pemasukan sebesar 2.569.867 rupiah dikurangi pengeluaran 2.440.000 rupiah. Jadi saldo kas per 4 April 2025 sebesar 129.867 rupiah. Untuk petugas khotib pada Jumat ini Ustadz Budi Setiawan. Himbauan kepada para jamaah yang membawa handphone untuk dinonaktifkan terlebih dahulu dan untuk mengisi soft yang ada di depan yang masih kosong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج القويم ودعا إلى صراط مستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun berusaha menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah melewati bulan penuh keberkahan, yaitu Ramadan. 1 bulan kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan banyak amal ibadah. Terbiasa melaksanakan salat wajib berjamaah. Terbiasa mendirikan salat malam. Rutin di dalam tilawah Al-Qur'an setiap harinya, memberi sedekah dan berbagai amal soleh lainnya kita telah kerjakan. Namun yang menjadi pertanyaan jamaah, apakah ibadah dan amal-amal soleh tersebut masih terjaga hingga saat sekarang, ataukah berhenti bersama dengan berlalunya bulan Ramadan? Jamaah-jamaah yang berbahagia, faktanya tidak semua orang tetap terus melanjutkan ibadah setelah Ramadan seperti dia beribadah saat Ramadan. Hanya mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjaga amal kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Maka jamaah, bersyukurlah bagi kita yang terus melakukan amalan yang telah dilakukan seperti yang kita lakukan saat Ramadan. Namun ironisnya jamaah, sebagian orang justru meninggalkan kebiasaan baik yang telah dilakukan selama Ramadan. Di bulan Ramadan dia rajin sholat berjamaah, namun setelah Ramadan sudah jarang berjamaah. Dan kita pun dapati sebagian masjid kembali sepi. Jika di bulan Ramadan banyak orang membaca Al-Quran,
Namun setelah Ramadan, mushaf kembali ditinggalkan, ditata rapi di rak bukunya tanpa tersentuh sekalipun sampai sekarang ini. Kenapa bisa demikian jamaah? Bisa jadi ibadah-ibadah yang ia lakukan selama Ramadan mungkin karena keikhlasannya kepada Allah kurang, atau bahkan mungkin bukan karena Allah dalam melakukan ibadahnya. Atau mungkin ada yang merasa sudah cukup beramal di bulan Ramadan. Dia merasa sudah melaksanakan sekian banyak amal ibadah dan menganggap sudah kembali suci setelah Ramadan, sehingga dia tidak kembali memperbanyak ibadah di bulan-bulan setelahnya. Padahal jamaah, ibadah seharusnya sepanjang masa. Atau bisa jadi karena kurang memahami bahwa tanda diterimanya amal adalah tetapnya seseorang di dalam ibadah dan kebaikan. Jemaah Jumat yang berbahagia, ketahuilah, maka di antara tanda diterimanya amal ibadah adalah tetap istiqomah di dalam kebaikan. Itulah pentingnya kita untuk tetap mendawamkan, tetap membiasakan, tetap melanjutkan, melaksanakan apa-apa yang sudah kita capai saat Ramadan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqal." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Maka jika setelah Ramadan kita tetap menjaga salat berjamaah, tetap membaca Al-Quran, tetap menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap melakukan sekian amal ibadah soleh lainnya, bahkan mungkin meningkatkannya, ini bisa jadi menjadi indikator, menjadi pertanda bahwa amal kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, tanda orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan merasakan kenikmatan dalam beribadah dan terdorong dirinya untuk senantiasa terus meningkatkan amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan ketakwaan kepada mereka. Kemudian di sisi yang lain jamaah, jika seseorang semakin dia jauh dari maksiat setelah Ramadan, itu pertanda bahwa puasanya membawa perubahan dalam dirinya, di dalam hidupnya. Dan inilah di antara ciri orang yang bertakwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian di antara tanda diterimanya amal adalah dia merasa khawatir bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila jika seseorang merasa bangga dengan amal ibadahnya, kemudian dia juga merasa bahwa amalannya sudah banyak dan mengira pasti amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi itu justru pertanda amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, orang-orang soleh selalu merasa takut apakah amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang memberikan amal dengan hati yang penuh rasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Dalam hadis disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman ini. Orang-orang yang beramal sementara hati mereka takut
Apakah mereka itu orang-orang yang berzina wahai Rasul? Orang yang mencuri, orang yang minum khamr? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukan wahai putri As-Siddiq. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka orang yang mendirikan salat, yang bersedekah, tetapi mereka takut jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sifat takut kepada Allah bukanlah karena dosa besar, tetapi justru karena ketulusan di dalam ibadah. Orang-orang yang beriman sejatinya dia khawatir jika amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka sudah banyak melakukan berbagai kebaikan dan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat-sifat tersebut dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata, min amalatin qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal soleh seseorang adalah dia melakukan amal soleh setelahnya. Jika setelah Ramadan kita tetap menjaga amal kebaikan, itu berarti pertanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita kembali kepada kemaksiatan, maka kita harus khawatir, apakah amal kita selama Ramadan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri. Apakah kita menjadi hamba Ramadan atau hamba Allah? Jika kita hanya rajin ibadah saat Ramadan, maka sesungguhnya kita telah menjadi hanya hamba Ramadan. Tetapi jika kita tetap istiqomah di dalam ibadah setelah Ramadan, maka kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, dan semoga kita termasuk yang demikian. Maka mari kita terus berusaha memperbaiki amal soleh kita, terus menjaga amal-amal soleh yang telah kita kerjakan selama Ramadan, agar kita berharap amal yang telah kita kerjakan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mencapai derajat takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم من عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة